Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dilantika, NPM 1940103444. Di sini saya akan mempresentasikan tugas hasil kuliah praktek kerja saya yang berjudul Tinjauan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru di SMK Al-Inayah Kutamukti, Kabupaten Karawang. Bab 1, Latar Belakang. Dalam kehidupan suatu bangsa, pendidikan mempunyai peranan yang amat penting untuk menjamin perkembangan dan kelangsungan kehidupan bangsa yang bersangkutan. Perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia yang telah menghantarkan pembentukan suatu pemerintah negara Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Menurut penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan yang dapat menjamin perkembangan dan kelangsungan kehidupan bangsa Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 menghamatkan melalui bab pasal 31 ayat 2 bahwa pendidikan yang dimaksud harus diusahakan dan diselenggarakan oleh pemerintah sebagai suatu sistem pengajaran nasional sesuai dengan judul bab yang bersangkutan, yaitu pendidikan. Pengertian satu sistem pengajaran nasional dalam undang-undang ini diperluas menjadi satu sistem pendidikan nasional. Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009, pelaksanaan kinerja guru adalah penilaian dari setiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan, dan jabatan. Pelaksanaan tugas utama guru tidak dapat dipisahkan dari kemampuan seorang guru dalam penguasaan pengetahuan, penerapan pengetahuan, dan keterampilan sebagai kompetensi yang dibutuhkan sesuai amanat Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Kemudian ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pelaksanaan penilaian kinerja guru di SMK Al-Inayah Kutamukti, Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang. Yang kedua, apa tujuan penilaian kinerja guru di SMK Al-Inayah Kutamukti, Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang. Yang terakhir, apa kendala penilaian kinerja guru di SMK Al-Inayah Kutamukti, Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang. Kemudian ada tujuan penelitian. Yang pertama, pelaksanaan penilaian kinerja guru di SMK Al-Inayah Kutamukti, Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang. Yang kedua, tujuan penilaian kinerja guru di SMK Al-Inayah Kutamukti, Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang. Dan yang terakhir, kendala penilaian kinerja guru di SMK Al-Inayah Kutamukti, Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang. Bab 2 ada gambaran umum perusahaan atau instansi. Sejarah berdirinya SMK Al-Inayah Kutamukti. Berawal dari mimpi Ketua Yayasan Al-Inayah Kutamukti, yakni Ibunda Hajah Habibah sebagai pejuang pendidikan di Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang, yang ingin membangun SMK di Desa Kutamukti. Berkat dukungan penuh dari anak dan cucu beliau, menyetujui didirikannya SMK di lingkungan Yayasan Al-Inayah Kutamukti, juga ditambah respon positif yang muncul dari para tokoh setempat dan masyarakat yang berharap adanya SMK di lingkungan Desa Kutamukti, guna sebagai tempat sekolah lanjutan untuk anak-anaknya yang telah lulus dari SMP. Tanpa berpikir panjang, dengan mengucap bismillah, SMK Al-Inayah Kutamukti resmi didirikan oleh Ibunda Hajah Habibah selaku Ketua Yayasan Al-Inayah Kutamukti bersama pengurus yayasan di bulan Maret tahun 2006. Tak sangka dan tak lain, respon terhadap SMK Al-Inayah Kutamukti disambut baik oleh masyarakat dan tidak ada hambatan dari warga Desa Kutamukti saja, tapi Kecamatan Pedes hingga Kecamatan Rengas Dengklok pun ikut menjambut baik. Yang kedua, ada visi dan misi SMK Al-Inayah Kutamukti. Visinya, terwujudnya sekolah menengah kejurusan unggulan di Jawa Barat yang berstandar nasional dan mencetak kelulusan yang berakhlak mulia untuk siap kerja, siap berwirausaha, dan siap kuliah.
Untuk misinya ada 6. Yang pertama, memperoleh calon siswa melalui seleksi yang profesional. Yang kedua, mendidik mengembangkan karakter dan berbakat bakat peserta didik melalui program mata pelajaran wajib, kejujuran, agama, serta training pembangunan diri. Yang ketiga, membangun kecerdasan siswa secara intelektual, emosional, dan spiritual. Yang keempat, menyediakan saran terbaik untuk mendukung kegiatan belajar praktek dan ekstrakurikuler. Yang kelima, menumbuhkan semangat pengalaman nilai-nilai agama dan nilai-nilai karakter budaya bangsa. Dan yang terakhir, menghasilkan lulusan yang mampu bersaing di masyarakat, serta tidak melupakan budaya Jawa Barat. Bab 3 ada pembahasan. Pelaksanaan penilaian kinerja guru di SMK Linaya Kabupaten Karawang. Adapun prosesnya melalui 4 tahapan, yaitu yang pertama persiapan, yang kedua pengumpulan fakta dan data, ketiga penilaian, dan keempat pelapor. Yang kedua ada tujuan penilaian kinerja guru di SMK Linaya Kutamukti. Tujuan penilaian kinerja guru adalah untuk mengetahui apakah suatu program pendidikan, pengajaran, ataupun pelatihan tersebut telah dikuasai peserta atau belum. Angka atau nilai tertentu biasanya dijadikan patokan untuk menentukan penguasaan program tersebut. Jika dianggap belum menguasai, maka ia dinyatakan tidak lulus. Menurut Martins, Yamin, dan Maisa 2010, kedudukan penilaian sangat penting bagi penunaian tugas keberhasilan melaksanakan utamanya, yakni melaksanakan pembelajaran. Penilaian kinerja guru tentu sangat penting dilakukan dalam satu sekolah. Dengan penilaian ini kita akan tahu sejauh mana target yang belum direncanakan tercapai atau belum. Yang ketiga ada kendala penilaian kinerja guru di SMK Linaya. Sebagai suatu kebijakan yang baru, pelaksanaan penilaian kinerja guru tidak luput dari berbagai kendala, yaitu ada 4. Yang pertama, adanya berbagai instrumen tentang penilaian kinerja guru yang berbeda-beda hingga membingungkan kepala sekolah dan guru di sekolah. Yang kedua, adanya budaya ewu pakewu. Budaya ini yang biasanya akan mempengaruhi objektivitas pelaksanaan penilaian kinerja guru di sekolah. Yang ketiga, keterbatasan kemampuan IT atau ilmu teknologi sebagai kepala sekolah. Dan yang terakhir, belum tersedianya anggaran yang khusus untuk melaksanakan penilaian kinerja guru. Untuk bab 4 ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, penilaian kinerja guru di SMK Linaya Kutamukti dapat dijadikan sebagai evaluasi karyawan, tinjauan kinerja, dan penilaian hasil. Penilaian kinerja juga merupakan evaluasi kinerja, penyusunan kinerja, pengembangan, dan pengomunikasian hasil kepada karyawan itu sendiri. Penilaian kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan dan berupa indikator input, output, hasil, manfaat, dan dampak. Tujuan penilaian kinerja guru adalah untuk mengetahui apakah suatu program pendidikan, pengajaran, atau pelatihan tersebut telah dikuasai pesertanya atau belum. Yang terakhir, kendala penilaian kinerja guru yang menghambat wakabit, kurikulum, atau tim guru senior dalam melaksanakan penilaian kinerja guru pada SMK Linaya Kutamukti, yaitu kurangnya waktu yang dimiliki oleh setiap guru dan kurangnya komunikasi dari wakabit. Saran, sebaiknya kepala sekolah harus lebih baik meluangkan waktu di sekolah. Banyak meluangkan waktu di sekolah agar pada saat pelaksanaan penilaian kinerja guru bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan tahap-tahap yang ditentukan oleh pemerintah. Dan yang terakhir, cara mengatasi kendala tersebut, wakabit kurikulum atau tim guru senior harus meluangkan lebih banyak waktu dalam pelaksanaan penilaian guru dan lebih banyaknya lagi sosialisasi dengan guru yang bersangkutan agar guru yang bersangkutan benar-benar siap untuk dinilai supaya penilaian berjalan dengan baik sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan oleh masyarakat wakabit, oleh pemerintahan wakabit. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.